Senjata api bukan untuk menyakiti. Halo teman podium. Penyalahgunaan senjata api di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menjadi fenomena gunung es yang menyimpan bahaya besar bagi keselamatan warga masyarakat. Kejadian-kejadian yang melibatkan penyalahgunaan senjata api, baik yang dilakukan oleh oknum anggota penegak hukum, menciptakan ancaman yang tak hanya berhubungan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mempengaruhi hak asasi manusia, khususnya hak atas keamanan dan hak untuk hidup. Bagi banyak orang, senjata api tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga potensi untuk merenggut nyawa. Menurut perspektif hak asasi manusia, penyalahgunaan senjata api ini akan berimplikasi langsung terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas keamanan individu. Lebih jauh lagi, senjata api dapat mengancam hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Ketika senjata api digunakan secara tidak semestinya, akibatnya bisa sangat fatal, bahkan mengarah pada hilangnya nyawa tanpa alasan yang jelas. Kasus terbaru yang mengguncang masyarakat Indonesia datang dari Kalimantan Tengah, tepatnya kota Palangkaraya. Sebuah insiden penembakan yang melibatkan oknum anggota Polresta Palangkaraya terhadap warga sipil memunculkan keprihatinan mendalam tentang masalah serius dalam penggunaan senjata api di kalangan aparat penegak hukum. Kasus ini bukan hanya sekedar masalah internal kepolisian, tetapi juga berhubungan erat dengan pengaruh besar terhadap citra Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian seharusnya menjadi titik tolak bagi sebuah evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan prosedur penggunaan senjata api di tubuh Polri. Langkah pertama yang harus diambil adalah menilai kesiapan mental dan psikologis anggota polisi sebelum mereka diberi wewenang untuk menggunakan senjata api. Pengawasan yang ketat terhadap pelatihan, dan kontrol psikologis sangat penting agar potensi penyalahgunaan senjata api dapat diminimalkan. Bukan hanya pelatihan fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga penguatan kesadaran bahwa senjata api bukanlah alat untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk menjaga keselamatan. Kedisiplinan, pengendalian diri, dan pemahaman tentang konstitusi hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap tindakan yang melibatkan penggunaan senjata api. Tentu saja, evaluasi terhadap regulasi penggunaan senjata api dalam institusi Polri harus menjadi langkah utama. Pembenahan yang menyeluruh diperlukan agar tragedi serupa tidak terulang. Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, Polri diharapkan dapat mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap tindakannya. Penggunaan senjata api oleh polisi harus diperketat dengan regulasi yang lebih jelas, terukur, dan mengedepankan upaya pencegahan serta pengawasan yang lebih ketat. Jika langkah-langkah pencegahan ini tidak segera dilakukan, dampaknya bisa merugikan Polri dalam jangka panjang. Selain merusak citra sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi berpotensi menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar, yakni hilangnya nyawa warga yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pembenahan pengawasan yang lebih ketat serta perubahan regulasi dalam penggunaan senjata api di Polri harus segera diwujudkan. Citra Polri yang seharusnya menjadi simbol keamanan dan kedamaian harus dijaga, bukan hanya demi reputasi institusi, tetapi demi keselamatan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan tindakan yang tegas, terukur, dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia, Polri bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat sebagai penjaga hukum yang amanah. Ingat, Polri ada untuk mengayomi dan melindungi, bukan untuk menyakiti masyarakat. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil, nggak taunya